Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara hari Senin, tanggal 22 April 2013, Mansab dari Bantul segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan masing-masing dengki kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara mengistirahatkan seluruh peserta upacara. Semua pasukan istirahat di tempat. Gerak! Pembina upacara tiba di tempat upacara, peserta disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! 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 Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran sang merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara.
Bina upacara. Menghentikan cipta, mulai. bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Janji siswa Mansabda Dadi Bantul. Janji siswa Mansabda Dadi Bantul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami siswa-siswi Mansabda Dadi Bantul berjanji. Kami siswa-siswi Mansabda Dadi Bantul berjanji. 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Bersungguh-sungguh dan giat belajar. Bersungguh-sungguh dan giat belajar. 3. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 4. Mentaati tata tertib madrasah. Mentaati tata tertib madrasah. 5. Menjaga kehormatan diri dan menjaga nama baik madrasah. Menjaga kehormatan diri dan menjaga nama baik madrasah. Amanat pembina upacara. Untuk amanat semua pasukan istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, di mana sampai saat ini, detik ini kita masih diberi beberapa kenikmatan, terutama berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan upacara bendera pada hari ini, tanggal 22 April tahun 2013. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Bapak Kepala Madrasah yang terhormat, Bapak-bapak, Ibu-ibu guru, karyawan yang kami hormati pula, serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, insya Allah sehat semua, tidak ada yang semaput ya, karena hari ini hari istimewa. Kesempatan yang baik ini akan saya sampaikan sebelum saya sampaikan tentang pelaksanaan atau peringatan Hari Kartini. Saya sampaikan dulu tentang evaluasi atau gambaran dari pelaksanaan dari petugas. Alhamdulillah, petugas pada saat ini baik, tidak ada yang kurang, walaupun ada ya cara menghitung ketukan dalam mengibarkan bendera dengan membaca atau menyanyikan tidak pas. Kalau bisa dihitung itu kalau tidak salah 40, jadi mungkin satu bisa dihitung sehingga tidak ada keterlambatan atau
kecepatan, terlalu cepat atau terlalu lambat. Ya, itu manusiawi. Karena maklum mungkin biasanya pakai seragam yang bisa berjalan lincah. Sekarang dalam rangka memperingati Hari Kartini, maka supaya ada warna lain, petugas bendera, bahkan Bapak Ibu guru berkostum Ibu Kartini dan Bapak Kartono. Jadi ada warna lain. Kalau tahun kemarin yang berkostum pakaian daerah hanya petugas bendera, karena warna beda, yaitu bapak-bapak, supaya lebih berwarna lagi. Memang berwarna ya, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau gitu ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tahun berikutnya, walaupun saya sudah tidak di sini mungkin ya, anak-anak semua memakai pakaian tradisional, sehingga akan tampak jelas, oh ini peringatan Hari Kartini. Kalau begini, yang semangat memperingati Hari Kartini hanya sebagian, yaitu Bapak dan Ibu guru serta teman kalian OSIS. Sementara siswa masih sebagai penonton. Mudah-mudahan besok sama-sama kita memakai pakaian tradisional. Paling tidak mungkin bisa dipakai seragam yang hari Sabtu yang warnanya beda-beda. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini merupakan peringatan yang beda dengan hari-hari sebelumnya. Walaupun tadi sudah saya sampaikan, untuk yang kedua kalinya petugas upacara atau petugas bendera menggunakan pakaian Kartini. Tentu saja akan mempengaruhi gerak yang tentu saja ini pula bisa menunjukkan bahwa di Madrasah Aliyah Negeri Sabdojati ini banyak Kartini-Kartini yang sudah muncul dan eksis dalam bersama-sama dengan siswanya melaksanakan tugas madrasah. Selanjutnya, memperingati Hari Kartini, kita tidak lepas dari sejarah bagaimana perjuangan Ibu Kartini. Siapa Kartini itu? Dimulai dari itu bahwa Kartini adalah seorang wanita dari, kalau saya bilang seorang pria salah gitu. Seorang wanita dari bangsawan, dari kalangan bangsawan, putra dari Bapak Bupati Jepara. Kalau sekarang mungkin antara Bapak Bupati dengan Bapak Camat, Bapak Dukuh, bahkan Bapak-bapak yang lain, pejabat yang lain agak sama. Kalau dulu beda, yang namanya Bapak Bupati, Bapak Camat atau Bapak Pedono itu mempunyai stratifikasi yang tinggi, beda dengan masyarakat awam, sehingga tidak bebas sebagai putra dari seorang bangsawan sama dengan bebasnya dengan anak-anak atau orang yang dibesarkan di masyarakat umum. Kartini atau Raden Ajeng Kartini, yang sebetulnya kalau saya lihat itu meninggalnya saja sudah lebih dari 1 abad. Tepatnya Ibu kita Kartini itu wafat sejak tahun 1904. Berarti sudah 109 tahun yang lalu. Sungguh luar biasa, walau sudah 109 tahun yang lalu beliau wafat, tapi bekasnya, gaungnya masih terasa
dengan di mana-mana di Indonesia khususnya diadakan peringatan untuk memperingati riwayat, usaha, bahkan cita-cita beliau di masa hidupnya. Bahkan lagi kalau kita perhatikan, Ibu kita Kartini ini hanya diberi Allah hidup selama 25 tahun. Suatu umur yang dibilang pendek. Waktu itu Ibu Kartini yang hanya sempat mengenyam bangku sekolah selama 6 tahun. Karena umur 12 tahun beliau sudah tidak sekolah lagi. Kalau sekolah mulai umur 6 tahun berarti hanya 6 tahun di sekolah SD. Kalau sekarang, kalau dulu ya ELS gitu ya. Nah, setelah beliau tamat, maka ada rasa yang tidak nyaman dalam dirinya. Mengapa wanita-wanita Indonesia tidak boleh sekolah? Bahkan di masyarakat yang ada, masyarakat pribumi mungkin ya, di tempat kita ini, wanita mempunyai status yang lebih rendah daripada pria. Mungkin dalam dekade tertentu pada usia simbah kalian, seusia saya, itu wanita masih disebut dengan konco wingking. Mungkin masih ada yang mendengar. Maksudnya ya teman wingking itu belakang ya, orang konco mburi gitu. Konco wingking berarti teman yang hanya pantas di belakang. Ada lagi sebutan simah. Apa itu simah? Isining omah. Jadi wanita itu hanya harus di dalam rumah saja, tidak boleh keluar rumah, mengurus rumah tangga. Nah ini Raden Ajeng Kartini prihatin terhadap keadaan perempuan di masanya, sehingga beliau punya cita-cita bagaimana bisa memajukan cara berpikir para perempuan-perempuan ini. Kalau perempuan-perempuan itu pintar atau pandai, maka tidak akan terjadi seperti itu. Berarti sama kedudukannya dengan pria. Maka sebetulnya kalau di dalam agama Islam istilah emansipasi itu kurang pas ya, karena di dalam agama Islam antara laki-laki dan perempuan itu sama dan mempunyai bagian sendiri-sendiri. Bukan arti sama dalam hal hak dan kewajiban, tapi ada perbedaan. Maka di sini yang diperjuangkan Ibu Kartini adalah bagaimana mencerdaskan atau merubah pola pikir dari wanita pribumi yang waktu itu, yang kemudian berakibat kepada status sosial yang beda antara pria dan wanita. Apa yang diperjuangkan tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak sekolah. Setelah usia 12 tahun beliau hanya di rumah, hanya mencurahkan isi hatinya, keinginannya, kemauannya ke temannya yang berada di Eropa. Kebetulan waktu sekolah beliau belajar bahasa Belanda, sehingga bisa berkomunikasi melalui surat dengan bahasa Belanda. Bahkan dengan teman-teman yang lain, maka kita sudah tahu surat-surat Kartini kemudian terkumpul yang kemudian berjudul apa? Habis gelap terbitlah terang. Betul-betul terang sekarang. Karena wanita-wanita Indonesia yang dulu seperti itu, gambarannya tidak ada wanita Indonesia saat itu yang mempunyai kedudukan atau diakui secara baik di masyarakat. Di rumah saja hanya sebagai ya melaksanakan tugas-tugas rumah. Sekarang yang kita tahu bahwa antara pria dan wanita mempunyai kesamaan
dalam memperoleh hak dan kewajiban dalam kapasitas yang sesuai dengan kodratnya. Alhamdulillah, kalau waktu itu tidak ada banyak sekolah karena memang dalam penjajahan Belanda. Sekarang madrasah pun sudah dibentuk. Madrasah didirikan sejak Indonesia ini merdeka. Sekolah di setiap tempat dari SD, SMP, SMA atau SLTA, bahkan sekolah kejuruan sudah banyak. Yang di situ tidak ada batasan harus diikuti oleh pria saja, tapi wanita juga sudah mempunyai kesempatan untuk belajar ilmu apa saja sesuai dengan, tentu saja sesuai dengan kodratnya. Karenanya mengambil ibroh atau pelajaran dari semangat, cita-cita dan apa yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini. Sekarang suatu zaman di mana kalian sudah bisa menikmati. Maka dalam lagunya sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Cita-cita sudah terwujud. Mungkin kalau Ibu Kartini di sana bisa melihat, alhamdulillah cita-citanya sudah terwujud. Banyak Kartini-Kartini yang muncul di beberapa tempat. Karenanya dengan peringatan Hari Kartini, apa yang bisa dipetik? Jangan hanya kalau peringatan Hari Kartini hanya melihat kostumnya saja dengan memakai baju yang biasa dipakai Ibu Kartini. Walau itu merupakan satu simbol. Karena simbol mungkin akan mudah kita kenal. Oh, kalau bajunya seperti itu berarti peringatan Ibu Kartini. Anak-anak terutama lagi andai kata bisa ini menggunakan pakaian Kartini, mungkin hari ini kalian, karena kalau menggunakan pakaian Kartini kan kemudian kalian tidak bebas bergerak. Mungkin tidak ada pelajaran, Mbak. Tetapi karena kalian tidak memakai pakaian Kartini, maka tidak ada halangan. Kemudian Bapak Ibu tetap mengajar, ya. Tentu saja nanti dengan kostum yang berbeda, ya. Kan? Sekali lagi semangat Kartini adalah bagaimana meningkatkan status wanita. Dengan cara apa kalau kita bisa menyimpulkan, yaitu dengan pendidikan. Dengan pendidikan bisa meningkatkan derajat suatu bangsa, suatu kaum. Kalian di sini diserahkan oleh orang tua kalian adalah untuk belajar supaya pandai. Dengan semangat Kartini maka kita kembali ke tujuan kalian, bahwa kalian keluar masuk ke madrasah ini adalah untuk belajar. Allah juga menjanjikan barang siapa, Allah akan meninggikan atau mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi dengan ilmu madrasah sudah menyanggupi, berjanji dan akan melaksanakan tugasnya. Bapak-bapak, ibu-ibu guru dengan sekuat tenaga mencurahkan semua ilmu yang dipunyainya. Karenanya kalian jangan sampai lengah. Terima, cermati, kemudian simpan apa yang disampaikan dari Bapak Ibu guru. Karenanya dengan seperti ini akan bisa meningkatkan derajat kalian. Kalau wanita
wanita-wanitanya sudah maju dengan semangat Kartini, tentu saja prianya harus juga siap-siap lebih maju. Karena apa? Wanita dengan pria sesuai kodratnya, ar-rijalu qawwamuna minan nisa. Wanita, laki-laki, para laki-laki merupakan pelindung bagi wanita. Kalau yang dilindungi saja pandai, pintar, cerdas, masa yang melindungi tidak lebih pandai, tidak lebih pintar, dan tidak lebih cerdas? Itu ironis. Karenanya dengan semangat Kartini tidak hanya untuk ibu-ibu saja atau untuk kaum wanita saja yang bisa mengambil hikmah, tetapi juga para Kartono yang lain. Demikian, tidak bijaksana kalau saya panjang lebarkan. Jadi intinya, marilah kita tingkatkan kewajiban pembelajaran di madrasah ini. Untuk yang siswa, tingkatkan lagi cara belajar, karena akhir-akhir ini sudah mulai kendor, sudah mulai tidak interest lagi di dalam kelas. Indikasinya apa? Banyak yang izin ke belakang, gantian terus tidak. Terlebih kalau di belakang ada hal yang lebih menyenangkan, ke belakang pojok sana, kemudian mampir ke belakang pojok timur dan sebagainya. Ini indikasi atau ciri bahwa sudah tidak ada lagi kesungguhan di dalam menerima pelajaran di dalam kelas. Baik, yang bisa saya sampaikan ini saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya, karena insya Allah saya pembina upacara di sini adalah tidak sampai hati ya. Bilain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami, dosa para syuhada yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah, Tuhan yang memberi hidayah, tunjukkanlah kami jalan yang Engkau ridhoi, dan jauhkanlah kami dari kesesatan, supaya kami dapat mencapai tujuan pembangunan bangsa dan negara kami, serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan Pancasila. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, teman-teman kami, orang yang berilmu, orang yang bersyukur, orang yang bertakwa, orang yang bersabar, orang yang bertawakal, orang yang Kau beri hidayah, serta orang yang ikhlas dalam beramal. Karena itu, jangan Kau jadikan kami golongan orang-orang yang tersesat dari jalan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu dari kebatilan, kebodohan, kemunafikan, dan kemungkaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal bakti kami, amal bakti orang tua kami, amal bakti guru-guru kami, amal bakti saudara-saudara kami, amal bakti para syuhada yang telah gugur mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak!
Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Pengumuman. Bapak Kepala Madrasah, guru dan karyawan berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, pasukan bisa dibubarkan. Perhatian juga, sebelum dibubarkan, untuk putra kelas 11 tetap tinggal di depan. Kita